Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro. Berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini yang berjudul Bermegah dalam Kelemahan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau bertanya, apakah yang menjadi contoh tolak ukur kemegahan manusia yang bersifat duniawi? Ya, mungkin bisa saja itu adalah kekayaan, kesuksesan, kekuasaan, kehormatan, kepandaian, ketenaran, dan sebagainya. Penilaian terhadap sesuatu menurut standar atau tolak ukur duniawi bukan baru zaman sekarang terjadi. Itu sudah terjadi juga dahulu di tengah orang-orang Korintus saat itu. Orang-orang Korintus menaruh kriteria mengenai rasul dengan tolak ukur kehebatan duniawi dan menanggapi kebodohan itu dengan begitu mudahnya menerima ajaran lain dari para rasul palsu yang bermegah secara duniawi dan terkesan menyaksikan kualitas kerasulan Paulus serta menyoroti kelemahan pribadi Paulus secara keliru. Para rasul palsu dan penipu yang berkedok sebagai rasul Kristus memberikan kesan yang begitu luar biasa bagi orang Korintus melalui perbuatan-perbuatan hebat, pengalaman mistik, pameran kuasa spiritual, penglihatan dan pewahyuan-pewahyuan mereka yang nyatanya adalah pelayan-pelayan iblis dengan maksud tertentu. Bahkan orang-orang Korintus yang dianggap Paulus bodoh begitu sabar menerima perlakuan buruk yang memanfaatkan dan menekan mereka, serta menggunakan kekejaman dan paksaan untuk memperlihatkan kekuatan mereka. Rasul palsu ini berpura-pura bersahabat dan menyalahgunakan kesetiaan, karena maksud yang sebenarnya adalah untuk menggeser atau menggantikan posisi Paulus. Mereka berkompromi dengan sistem di bawah perlindungan orang-orang kaya. Cara ini tentunya akan membatasi Injil dan peranan Paulus dalam menyebarkannya. Paulus tidak menghendaki uang dalam salah satu cara menghalangi karya pewartaannya. Dalam 2 Korintus bab 11 ayat 30 dikatakan, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Paulus berkata secara paradoks. Dia berkata, jika dia harus bermegah, dia akan bermegah atas kelemahannya. Sebetulnya, bisa saja Paulus membanggakan beberapa hal untuk menarik perhatian orang Korintus, seperti garis keturunannya sama-sama sebagai orang Ibrani, orang Israel, dan keturunan Abraham, yang dibanggakan luar biasa oleh lawannya. Lalu pengalaman pertobatan, atau masa lalu Yahudinya yang diistimewakan, mujizat dan tanda-tanda yang dikerjakan Paulus di antara mereka, penglihatan dan pernyataan yang diterimanya dari Tuhan, tentang diangkatnya dia ke surga 14 tahun yang lalu. Tetapi, Paulus adalah pelayan Kristus yang sejati. Pelayanannya bukan bertolak pada perbuatan hebat atau pencapaian yang istimewa seperti para lawannya, tetapi pada penderitaan dan kesusahan. Tanda sesungguhnya dari kerasulan Paulus adalah iman orang-orang Korintus dan buah-buah dalam orang-orang Korintus yang percaya, dan kesediaan Paulus untuk menderita sengsara serta kesusahan bagi iman dan buah-buah yang dihasilkannya tersebut. Dalam penderitaan dan kesusahan yang dimaknai sebagai kelemahannya inilah Paulus mau bermegah. Sobat Maestro terkasih, penderitaan dan kesusahan yang dialami Paulus seperti tertuang dalam 2 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 33 antara lain. Penganiayaan fisik seperti disesah, didera. Bahaya dalam perjalanan seperti banjir, karam laut,
penyamun, dan perompak. Kelelahan fisik karena kerja berat, kerap tidak tidur. Minimnya fasilitas dan akomodasi, sering kelaparan, tanpa pakaian, kedinginan, bahkan harus berpuasa. Belum lagi penderitaan dalam Injil, dengan sering dikejar-kejar untuk ditangkap bahkan dipenjara. Juga penderitaan dan duka cita dalam memelihara jemaat, ketika kemudian mereka lemah dan tersandung. Lalu ancaman pembunuhan dari orang-orang Yahudi yang mengawal semua pintu gerbang kota, lalu murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Paulus memaknai semua itu sebagai kelemahan yang membuat dirinya semakin dikuatkan dalam Kristus. Sobat Maestro, ada 5 hal penting yang patut kita simak yang mendasari pelayanan Rasul Paulus sebagai seorang pelayan Kristus yang otentik dan rasul sejati. Yang pertama adalah pengalaman kasih atau dikasihi oleh Tuhan. Peristiwa perjumpaan Paulus secara pribadi dengan Kristus yang telah bangkit dalam perjalanan ke Damsyik dan penglihatan akan terang kemuliaannya yang membuat matanya buta, membawanya kepada pertobatan dalam diri Paulus dan mengubah kehidupan Paulus. Pada saat itulah panggilan Tuhan Yesus secara khusus atasnya terjadi. Paulus memperoleh rahmat dari Tuhan dan sejak itu berhenti menganiaya umat gereja perdana dan menjadi pengikut Kristus. Paulus sebelumnya adalah seorang Yahudi yang sangat taat dan yang karena ketaatannya itu ia menganiaya jemaat Allah, sebab ia berpikir bahwa dengan melakukannya, ia berbuat sesuatu yang benar menurut hukum Taurat. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius bab 1 ayat 13. Sejak masa pertobatannya, Rasul Paulus memiliki pengalaman rohani dengan Kristus yang sungguh mengubahnya menjadi manusia baru, yang hidup secara baru, dan mewartakan bahwa Yesus adalah Putra Allah dan memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Rahmat Tuhanlah yang mengubahnya menjadi seorang rasul yang luar biasa. Kasih Tuhan Yesus dan pengalaman dikasihi oleh Tuhan mengubah seluruh hidup Paulus menuju pertobatan total atau metanoia. Nilai-nilai yang sebelumnya dipegang dengan kuat dibalikkan dan kini diarahkan kepada Kristus. Yang kedua adalah iman kepada Kristus. Paulus menghidupi imannya kepada Kristus melalui pewartaan dalam segala kelemahannya, dengan kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, yaitu pengenalan akan Kristus, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, sehingga menjadi serupa dengannya dalam kematiannya, supaya ia akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Apa yang pada akhirnya membuat Paulus sanggup menanggung segala penderitaannya adalah keyakinannya bahwa dia dan semua orang beriman akan dibangkitkan. Allah yang membangkitkan Yesus akan juga membangkitkan mereka kelak. Yang ketiga adalah mengikuti jejak Kristus. Dalam 1 Petrus bab 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Paulus mengikuti teladan Kristus dan mengikuti jejak Sang Penyelamat yang telah mengubah seluruh hidupnya. Mengikuti jejak Kristus artinya adalah rela berkorban demi kasih dan kebenaran. Dan Paulus melakukan hal ini dengan penuh totalitas, seperti teladan yang telah diberikan oleh Yesus sendiri. Yesus tidak berbuat dosa, tetapi ia harus menderita, bahkan wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia rela berkorban bagi kita karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Dalam pengorbanannya, ketika Yesus menebus kita, ia tidak menghapuskan sakit, penderitaan, dan duka cita, tetapi ia mengubah hal-hal itu menjadi motivasi dan kesempatan kita untuk berbuat baik, yaitu dengan cara mengikuti jejaknya dengan rela berkorban. Karena tak seorang pun dapat berharap menerima kehidupan kekal yang dijanjikannya tanpa mengikuti
jejak pengorbanan penyelamatnya. Dan yang keempat adalah mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Rasul Paulus turut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus demi mewartakan Injil. Penderitaan dan kelemahan Paulus membuktikan kesatuannya dengan Kristus. Penderitaan dan wafat Kristus menjadi nyata dalam penderitaannya sendiri, karena kematian bekerja dalam diri Paulus. Paulus mengatakan bahwa dia senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuhnya. Dan dengan menderita bersama Kristus, bukan dia lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia. Karena jika Yesus mengasihi kita dengan cara menderita dan wafat bagi kita, maka dengan penderitaan dan wafatnya ini, ia hidup di dalam diri orang-orang yang mengasihi dia dengan cara yang sama. Yang kelima adalah kuasa Allah menjadi sempurna dalam kelemahan. Kelemahan Paulus menunjukkan bahwa karya kerasulannya dilaksanakan dengan kuasa Allah, bukan dengan kekuatannya. Paulus bisa bertahan hidup di hadapan para musuh yang berpotensi menghancurkannya, bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena kuasa Allah. Jika ia lemah diukur dengan standar manusia, tetapi ia kuat bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena anugerah atau kuasa Allah yang tampak nyata dalam kelemahannya. Kelemahannya merupakan kesaksian yang begitu kuat bahwa Allah berkarya dalam kehidupan dan pelayanannya, dan kita dapat melihat suatu kebenaran bahwa kekuatan ilahi menjadi lebih jelas dan nyata dalam kelemahan manusia. Sobat Maestro, melalui perjuangan hidupnya, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita saat ini, bukan mengenai kekayaan, kesuksesan, kekuasaan, kehormatan, kepandaian, ketenaran, pangkat, prestasi, dan sebagainya yang seharusnya kita banggakan. Akan tetapi hendaknya kita membanggakan diri dan bermegah dalam pengorbanan, penderitaan, dan segala kelemahan-kelemahan kita demi mewartakan Injil. Karena kita mau mengikuti teladan Kristus Sang Guru, dan dengan iman kepada Kristus, kita mau mengikuti jejaknya dan menyatukan diri dalam kematian dan kebangkitannya, agar kita pun kelak dibangkitkan dan menerima kebahagiaan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua. Bimbinglah dan curahkanlah kasih-Mu, agar dengan penuh iman kami dapat mengikuti teladan-Mu, rela berkorban, dan mau mengambil bagian dalam penderitaanmu. Biarlah Engkau sendiri yang hidup di dalam diri kami dan berkarya melalui diri kami, sehingga anugerah kuasa-Mu menjadi nyata dan sempurna di dalam segala kelemahan dan penderitaan kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria